Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Rahmat Saputra dari Fakultas Pertanian Universitas Riau. Dalam hal ini selaku dosen pendamping lapangan untuk mahasiswa kuliah kerja nyata relawan COVID-19 yang berada di Kelurahan Dago Lama. Jadi, dalam kesempatan ini, kami dari tim pengabdian, dalam hal ini juga bersama mahasiswa Kukerta relawan COVID-19 di Dago Lama ini akan memberikan sedikit informasi bagaimana memanfaatkan pekarangan dalam upaya untuk mengatasi ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Sebelumnya kami ucapkan yang kami hormati juga Pak Lurah yang dalam hal ini hadir di dalam kesempatan untuk sosialisasi dan workshop yang akan disampaikan oleh mahasiswa kami di Kelurahan Dago Lama. Selamat datang kepada Bapak Ibu perwakilan dari RT RW yang ada di Kelurahan Dago Lama serta peserta lainnya yang termasuk ada mahasiswa di dalamnya. Jadi dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan sedikit informasi terkait apa sih yang bisa kita lakukan di selama pandemi 19 ini. Memang kondisi ini tidak tahu kapan akan selesai, tapi kita juga harus beraktivitas. Baik, adapun judul pengabdian kepada masyarakat melalui Kukerta Relawan COVID-19 ini adalah pemanfaatan limbah plastik dan pembuatan pupuk bokasi untuk vertical garden di masa pandemi COVID-19 sebagai upaya dalam menjaga ketahanan pangan di Kelurahan Dago Lama. Sebagai pengantar, kita sama tahu bahwasanya COVID-19 ini merupakan kondisi pandemik yang tidak hanya menyerang Indonesia tetapi juga terdapat di seluruh dunia dengan gejala-gejala ada batuk, demam, dan kesulitan dalam bernapas. Nah, kapan sih COVID-19 akan berakhir? Jadi beberapa peneliti menyatakan bahwasannya belum ada waktu yang pas atau waktu yang diprediksi kapan berakhir. Tetapi hal ini menjadi tanda tanya juga kapan dan kita harus bagaimana. Nah, karena tidak tahu kapan berakhir dan kita juga harus hidup beraktivitas, dan sekarang pemerintah sudah menetapkan kondisi new normal atau tatanan kehidupan baru di mana kita beraktivitas dengan penuh protokol kesehatan yang diterapkan. Banyak sekali penurunan pertumbuhan ekonomi, penghentian impor, kemudian penghentian beberapa penerbangan walaupun sekarang sudah mulai dengan protokol kesehatan yang penuh, adanya uji swab dan lain sebagainya macamnya. Kemudian pariwisata juga sudah mulai tidak optimal perkembangannya. Kemudian beberapa harga pangan, nah ini menjadi bahan pertimbangan kita, beberapa harga pangan menjadi naik. Salah satu dosen dari UNAN menyatakan bahwasanya bagaimana sih kondisi Indonesia selama pandemi ini, ternyata terjadi kelangkaan dan gangguan terhadap beberapa komoditi pertanian. Kemudian terganggunya pasar ekspor komoditi pertanian, terganggunya budidaya tanaman, yaitu adanya hambatan distribusi saprodi, produk, dan sebagainya macamnya. Namun hal ini menjadi salah satu info baru. Dengan kondisi ini terbuka peluang usaha pertanian sebagai akibat dari kelangkaan dan kebutuhan baru. Lalu apa pengaruhnya? Masalah ketahanan pangan menjadi sangat penting dan rentan di kondisi bencana ini, terutama di dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi, Organisasi Pangan Dunia (FAO) menyatakan bahwasanya adanya ancaman kelangkaan pangan di masa pandemi. Jadi, akan ada kesulitan pangan. Nah, apa itu ketahanan pangan? Karena kita perlu menjaga ketahanan pangan sendiri. Nah, ketahanan pangan itu sendiri di tingkat keluarga harus adanya ketersediaan, akses, dan konsumsi. Jadi, kita dibilang tahan dalam kondisi ketahanan pangan itu terpenuhnya atau adanya tersedia bahan pangan, mudah didapat, dan konsumsi ini bisa memenuhi seluruh anggota keluarga. Lalu, apa upaya pemerintah dalam kondisi ini? Dan ternyata pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah mengeluarkan upaya-upaya sebagai salah satu tindakan yang bisa kita lakukan dalam masa pandemi ini, yaitu salah satunya melalui optimalisasi pekarangan dan lahan melalui kegiatan pertanian keluarga dan pekarangan pangan lestari. Jadi kita tahu bahwasanya di rumah
kita memiliki pekarangan yang ternyata bisa kita optimalkan sebagai lumbung pangan untuk keluarga. Nah, kegiatan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi. Atau mungkin bahkan bisa menjadi suatu habit baru, kebiasaan baru setelah COVID-19 selesai, kita menjadi terbiasa untuk memenuhi pangan melalui pekarangan rumah kita sendiri. Pemanfaatan pekarangan itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu lahan pekarangan memiliki banyak fungsi, karena dari lahan ini yang relatif sempit, ternyata dengan adanya pemanfaatan pekarangan kita bisa mendapatkan bahan-bahan pangan seperti umbi-umbian, sayuran, bahkan buah-buahan, tanaman rempah dan obat, kemudian bahan-bahan kerajinan tangan, dan bahkan bahan pangan hewani yang berasal dari unggas ternak kecil maupun ikan. Nah, di sini terlihat bahwa dari pekarangan yang sempit ini kita bisa mendapatkan sayur, buah, kemudian bisa juga mendapatkan protein dari ikan yang bisa dibudidayakan. Jadi ada beberapa teknik di dalam pemanfaatan pekarangan. Di sini diinformasikan ada beberapa teknik yang biasa digunakan atau orang kota menyatakannya urban farming, di mana perkotaan dengan lahan yang sempit mereka bisa mengoptimalkan lahan-lahan yang ada untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah, apalagi kita di daerah dengan ketersediaan pekarangan yang jauh lebih luas dibandingkan perumahan-perumahan di perkotaan, maka kita jauh lebih bisa optimal dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan memanfaatkan lahan-lahan pekarangan yang awalnya mungkin tidak tertata, hanya diisi oleh rerumputan, ternyata bisa kita manfaatkan. Beberapa di antaranya ada vertikultur, di mana kita bertanam dengan cara vertikal, aquaponik, yaitu di sini kita menggabungkan adanya tanaman sayuran dan beberapa ikan di dalamnya, sehingga kita bisa mendapatkan dua, sayuran dan ikan. Atau ada dengan teknik hidroponik yang sekarang juga sedang lagi ngetren diterapkan, atau dengan konsep wall gardening atau bertani, berkebun di dinding. Jadi dinding yang biasanya dibiarkan kosong, kita isi dengan beragam jenis tanaman. Nah, hal ini dapat memiliki beberapa manfaat, yaitu menghasilkan bahan pangan yang sehat untuk konsumsi rumah tangga. Karena kita membudidayakan sendiri, jadi kita tahu kita membudidayakan dengan pestisida atau tidak, jadi kita bisa mengatasi ataupun mengatur konsep pertanian kita. Jika ingin sehat, maka kita hindarin penggunaan pestisida. Adanya menambah pendapatan dalam skala mikro. Pendapatan ini artinya ketika kita berkebun di lahan sempit dan ternyata terpenuhi untuk diri sendiri, dan sisanya bisa kita jual dengan tetangga atau dengan orang lainnya. Kemudian bisa mengurangi polusi udara di lingkungan tempat tinggal, karena dengan memanfaatkan pekarangan dengan banyak budidaya tanaman akan menyediakan oksigen sehingga menyerap polusi di udara, sehingga menjadikan daerah kita berkurang polusinya. Dan yang pastinya adalah mengurangi sampah rumah tangga, karena beberapa sampah-sampah rumah tangga ternyata masih bisa kita manfaatkan, misalnya untuk pupuk, ataupun beberapanya bisa dijadikan seperti tempat ataupun wadah tanam. Jadi ini beberapa yang kita bisa terapkan dengan memanfaatkan pekarangan di masa pandemik. Sekarang sedang heboh juga bagaimana banyak di Pekanbaru sendiri ibu-ibu sudah mulai melirik untuk menanam bunga-bungaan kembali, karena berkurangnya aktivitas kantor, mereka berdiam di rumah, merubah pola kebiasaan dengan memperhatikan tanaman. Nah, daripada kita menanam tanaman hias yang berlebihan, jadi kita bisa membagi, ada tanaman hias dan beberapa tanaman pangan yang bisa kita konsumsi, begitu. Nah, ini contoh beberapa tanaman yang bisa kita gunakan di pekarangan. Biasanya jagung kita tanam di bedengan di lahan luas, ternyata kita bisa menanam beberapanya di polybag. Jadi pemenuhan karbohidrat dari jagung bisa kita dapatkan. Atau ini yang vertical garden, sayur-sayuran. Jadi kita bisa menanam sayur-sayuran di dinding. Jadi jangan berpikir, wah tidak ada lahan, ternyata dinding pun bisa kita tanami. Jadi ini bisa menggunakan bambu, kemudian polybag dan tanah, apalagi di daerah kita tanah sangat mudah untuk diperoleh, dan nanti akan ada pelatihan oleh mahasiswa bagaimana membuat media tanam lokasi. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Jadi ketika kita punya sayuran di rumah, nah kita tidak perlu lagi belanja ke pasar, jadi mengurangi interaksi di masa COVID ini yang kita mulai dibatasi untuk banyak berinteraksi. Jadi kita bisa mengisi waktu dengan memenuhi kebutuhan
pangan sendiri. Atau ini, kita selain tanaman pangan, kita juga bisa menanam buah-buahan. Jadi kebutuhan vitamin keluarga dapat terpenuhi dari tanaman buah-buahan. Nah, buah-buahan bisa dengan konsep tambulan pot, di mana kita menanam buah di pot dan kita bisa susun. Selain memberi estetika atau keindahan di rumah, ternyata kita juga bisa memenuhi sumber vitamin dari buah-buahan. Nah, banyak buah-buahan yang bisa kita tanam, seperti jambu, mangga, lengkeng, belimbing, dan lainnya itu bisa kita tanam dan bisa kita modifikasi dengan hanya menanam di dalam pot, tapi kita bisa mengatur pembuahannya sehingga kita bisa panen, sehingga hasilnya bisa dioptimalkan daripada di tanah nanti bisa besar dan itu akan mengganggu pekarangan, maka kita bisa gunakan sistem tambulan pot. Nah, ini hidroponik yang sedang hit di daerah, di berbagai daerah, dan hidroponik itu banyak model, bisa yang dengan biaya tinggi atau dengan biaya yang sederhana. Nah, ini contoh dengan penggunaan biaya sederhana, memanfaatkan botol-botol bekas rumah tangga sebagai tempat tanam, kemudian di dalam ini nanti kita isi air yang berisi nutrisi, dan di atasnya kita semai tanaman sayuran. Atau dengan biaya yang sedikit lebih tinggi dengan konsep penggunaan paralon, dengan berbagai ukuran, kemudian kita tempelkan, jadi kombinasi antara hidroponik dan vertical garden. Nah, ini yang juga menjadi hal yang sangat mungkin kita terapkan di perumahan, di rumah-rumah kita, di mana kita bisa membudidayakan ikan dan tanaman dalam satu waktu. Dan kebutuhan nutrisi pun kita tidak pusing untuk memberi nutrisi untuk sayurnya, karena air ikan sudah sebagai nutrisi yang cukup memenuhi pertumbuhan sayuran. Jadi istilahnya aquaponik atau nama trennya adalah budigamber, budidaya ikan dalam ember dengan ada sayuran di atasnya. Jadi di sini kita bisa panen ikan dan panen sayuran dalam waktu yang bersamaan. Nah, jangan pusing juga ketika kita membudidaya dalam rumah, ternyata pupuknya dari mana gitu. Nah, di dalam kondisi pandemik ini kita bisa menghasilkan pupuk sendiri. Jadi nanti yang akan dipraktekkan oleh mahasiswa salah satunya adalah bokasi, di mana bokasi menggunakan EM4 dan limbah pertanian seperti kotoran hewan, sekam, dan beberapa bahan organik lainnya dicampur, didiamkan, fermentasi, kemudian dapat diaplikasikan sebagai pupuk maupun media tanam. Nah, yang ini adalah pupuk lainnya, di mana kita bisa menggunakan jerigen, kemudian kita memanfaatkan limbah sayur yang biasa di dapur, ibu-ibu di rumah habis petik kangkung, kemudian habis ngupas sayuran, ngupas buah-buahan, nah kulitnya jangan dibuang. Nah, daripada dibuang, di blender ataupun dicacah, dimasukkan ke dalam wadah jerigen, lalu tambahkan air. Nah, sebelum tambahkan air, tambahkan juga gula merah di dalamnya atau tambahkan EM4 sebagai starter bakteri, lalu kita diamkan. Nah, nanti dalam beberapa hari ini bisa kita panen setelah 3 minggu sebagai pupuk. Jadi tidak pusing budidaya di rumah, kita bisa menghasilkan pupuk sendiri juga. Nah, biasanya di dalam budidaya itu sering ada hama, penyakit biasa. Nah, kita juga bisa tidak perlu pakai pestisida yang umumnya sangat berbahaya untuk digunakan di pekarangan rumah, karena terkadang ada anak-anak ataupun orang lain yang tidak tahu tersentuh dan termakan buahnya ataupun yang lainnya bisa berbahaya. Maka kita bisa produksi pestisida secara mandiri yang lebih alami. Daun-daun ataupun bahannya pun juga banyak tersedia di rumah, seperti sirih, daun serikaya, atau malah daun serai, pandan. Itu semua bisa digunakan sebagai pestisida. Jadi cukup, caranya sangat mudah. Daun-daun itu kita blender, kita haluskan, kemudian kita saring. Nah, airnya itu kita diamkan 1 malam, lalu ketika besok ingin diaplikasikan, ditambahkan sabun colek sedikit ataupun sabun cair, cuci piring sedikit saja di dalam larutan tadi, baru bisa kita gunakan untuk sebagai pestisida alami di rumah. Jadi sangat mudah, budidaya di rumah, memenuhi kebutuhan pupuk sendiri, dan kita lindungi ataupun kita aplikasikan pestisida yang ramah lingkungan juga sangat mudah. Gitu. Jadi pemanfaatan pekarangan itu bisa sangat membantu
kita dalam menjaga ketahanan pangan di rumah. Nah, ini salah satu konsep lainnya, yaitu ada tanaman refugia atau tanaman-tanaman yang bisa mengusir serangga. Selain penggunaan pestisida tadi yang alami dari daun-daun tadi, kita juga bisa menanam bunga-bunga yang ternyata bunga-bunga itu juga secara alami bisa mengusir serangga. Contohnya di sini ada bunga, mungkin Bapak Ibu tahu bunga tai ayam, bunga matahari, kemudian bunga kertas, dan lain sebagainya. Nah, ini bunga-bunga yang bisa mengganggu ataupun mengusir serangga atau serai juga bisa, sehingga ketika kita tanam di dekat pekarangan rumah, selain melindungi tanaman yang kita budidayakan tadi dari serangga, ini juga bisa menambah estetika ataupun keindahan pekarangan rumah, karena bunga-bunganya sangat menarik, beraroma, beberapanya beraroma harum, dan ini bisa menangkal serangga. Nah, jadi tidak sulit sebenarnya jika kita berkenan. Bapak Ibu, di dalam masa pandemi ini kita bisa memenuhi kebutuhan pangan, sayur-sayuran untuk keluarga dengan memanfaatkan waktu yang ada, memanfaatkan pekarangan yang ada dengan memulai menanam, gitu. Wadahnya bisa diambil dari limbah-limbah plastik yang terbuang, botol air mineral yang tidak terpakai, kemudian wadah ember yang mungkin habis ngecat dan tidak, atau ember-ember yang pecah, itu bisa kita manfaatkan sebagai wadah. Atau yang mau sederhana, yang mudahnya adalah polybag. Nah, itu juga tidak terlalu mahal dan mudah didapat. Nah, media tanamnya apa? Bisa tanah, ataupun nanti yang akan diajarkan oleh mahasiswa dalam bentuk bokasi. Nah, itu juga sangat mudah pembuatannya. Dan EM4 juga merupakan salah satu mikroorganisme yang mudah didapatkan di toko-toko pertanian, itu juga tidak terlalu mahal. Satu botol bisa dipakai berkali-kali, sangat banyak sekali, jadi bisa sangat efisien. Jadi jangan ragu lagi, di dalam kondisi ini kita bisa tetap menjaga ketahanan pangan di rumah kita, menjaga ketahanan pangan keluarga dengan menanam sayur-sayuran, bahkan bisa membudidayakan ikan secara vertikultur ataupun secara vertikal ke atas, yang lahannya sempit atau yang lahan luas bisa dimanfaatkan lahan yang ada. Intinya adalah kita tetap bisa menghasilkan pangan di era pandemi ini. Karena biasanya di era pandemi ini kita kan dilarang untuk beraktivitas berkumpul di luar, atau dikurangin jumlah intensitas kita berkumpul di luar. Dan bapak-bapak yang bekerja biasanya ada waktu work from home atau bekerja dari rumah, anak-anak sekolah juga ada belajar dari rumah. Nah, sambil memanfaatkan waktu belajar dari rumah, maka ini salah satu proses pembelajaran yang sangat penting yang bisa kita terapkan di keluarga, berkumpul bersama keluarga sambil berkebun untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Ya, jadi itu sedikit pengantar untuk kegiatan hari ini yang akan dibawakan oleh mahasiswa Universitas Riau dalam rangka Kukerta Relawan COVID-19, yaitu dengan kegiatan pemanfaatan botol bekas sebagai wadah untuk vertical garden dan pembuatan pupuk bokasi. Jadi silakan melakukan workshop dengan baik, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, dan semoga aktivitas ini bisa menambah wawasan untuk kita semua, dan semoga pandemi ini segera berlalu dengan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari saya. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.